Ay, Cek, kalian tahu dah, Cek. Oh iya apa Cek, canggih nian. Iya, Cek, sini dulu, duduk dulu, atur dulu nafasnya. Minum dulu. Anu, Cek, nak katik banyu itu. Kalian di ngolah kan Ian. Diam dulu. Ada berita penting ini. Kalian lah tahu belum kabar? Kabar apa Cek? Ay, dah penasaran. Kalian tahu dah itu si anaknya si Nadia tuh disuruh balik oleh gurunya. Katanya tuh ini batuk terus sudah ndak makan pula dionyo. Jadinya uji kabar itu Cak TBC itu. Bener, Cek, kamu nak katik duit dia tuh. Kamu nak makan. Iya Cek, dah kado. Apa nian TBC tuh? Ay, kalian ndak percaya nian. GTBC nian ngeri ay takut. Ay, ndak lagi aku udah deket-deket keluarga itu lagi aja tertular. Nah Cek, ndak boleh Cek itu. Kalau nak pasti nian kita ke puskesmas bae pe. Kita tanya nian apa nian TBC tuh. Ayo, Cek, mana kalau kita ke puskes bae? Kita tanya-tanya. Ayolah kalau Cek itu kita ke puskes bela yuk. Ayo. Oi, dampak apa kami di Cek ini kan? Woi, biar aura kamu tuh bagus. Jadi yang jelek-jelek tuh cukup di depan sini, Bang. Oh, Cek, tanyalah. Dia yang tadi tuh, kan Cek aja nanya badan. Iya kamu. Mbak itu, geng. Sini masuk, ada pasien. Ini Mbak, kami nanya, nak konsultasi tentang penyakit TBC. Apa? TBC? Siapa TBC? Kau? Kau? Hah? Kau? Kan Mbak, bukan kami, tapi tetangga kami. Nah, kami ini nanya benernya apa tidak, makanya nanya-nanya dengan puskesmas nih. Oh, aku kira kamu bertiga. Ya sudah, dek panter ya ke Promkes kita biar kamu ngerti apa-apa yang nak kamu tanya ke. Ayo, masuk. Nah, ini ruang Promkesnya ya. Lajulah kalau kamu nak konsultasi ya. Aku tinggal ya, lajulah. Nah, ya, sama-sama, lajulah ya. Nah, kan Cek, denger gak tadi penjelasan Ibu itu? Kalau TBC itu memang batuk. Cuman harus ada pemeriksaan menunjang. Yolah, cek laboratorium, Cek itu. Cek nanti, Cek, itu jangan asal ngomong kalau belum ada hasilnya. Aku tuh takut becek, gak takut itu kan ngeri kan, gak tertular gitunya tuh. Apa? Kayak ada istilah yang itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Yo, Cek, tapi jangan dijauhi yang Cek itu. Justru kalau kena TBC itu kita harus support dia biar cepat sembuh. Nah, sudah ya kamu konsultasinya? Iya, sudah. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Cek, kita beli model Pe. Nah, kayak Cek, lapar aku. Terakhir tapi. Oke, payo lah Cek, wawek bela. Iya, wawek bela. Masak sayur campur merica. Welcome back to Pot Baca. Halo Sobat Baca, kembali lagi di Pots Baca, podcast obrolan kesehatan Puskesmas Taman Bacaan. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang cukup spesial. Siapa dia? Ada yang bisa tebak? Siapa ya? Saya kasih clue-nya. Cantik, bertutur kata lembut, komunikatif, mempunyai peranan penting dalam sistem komunikasi di puskesmas kita.
Siapa dia? Mari kita sambut Indira Utami SKM. Hai, makasih banyak sudah bisa berkesempatan hadir di podcast kita kali ini. Ini saya manggilnya gimana nih? Mbak, Tante, atau Ibu Indira? Mbak Tata aja ya. Oke, Mbak Tata. Mbak Tata gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pin. Iya. Jadi Pots Baca spesial untuk hari ini kita kedatangan Mbak Tata di sini, salah satu Promkes Puskesmas Taman Bacaan juga, yang juga jadi salah satu teamwork di balik adanya Pots Baca kali ini. Susah-susah loh kita menghadirkan beliau karena segudang jadwalnya yang padat. Ya Mbak, ya makasih sekali lagi bisa hadir di sini. Buat lebih santai dan jelasnya, gimana kalau kita duduk ke belakang, Mbak? Boleh? Oke Mbak, selamat datang di Pots Baca. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk jadi dan hadir sebagai salah satu narasumber kita di episode kali ini. Kalau boleh tahu panggilannya? Boleh Mbak Tata. Mbak Tata. Oke. Berarti Mbak Tata panggil Vin aja ya? Iya, boleh. Biar kita bisa lebih ikrip ya Mbak, bahasa Gen Z-nya zaman sekarang. Mbak Tata. Oke Mbak, sebelumnya saya penasaran nih sama backgroundnya Mbak. Jadi sebelum bekerja di Puskesmas Taman Bacaan, itu gimana Mbak sebelumnya? Oke, jadi saya Indira Utami, sarjana kesehatan masyarakat. Jadi setelah masuk ke Puskesmas Taman Bacaan, itu langsung saya dijadikan penanggung jawab promosi kesehatan. Oh iya. Kalau sebelumnya saya di Kota Lubuk Linggau, Mbak. Oh iya. Jadi 5 tahun mengabdi di sana, terus mutasi ke Puskesmas Taman Bacaan. Alhamdulillah sampai sekarang dari 2015 udah hampir 10 tahun. Wow. Pin. Keren banget berarti Sobat Baca, Mbak Tata ini jadi salah satu promosi kesehatan di Puskesmas Taman Bacaan yang sudah 10 tahun berarti Mbak ya bekerja di Puskesmas Taman Bacaan. Nah Mbak, kalau ngomongin berkecimpung di masalah dunia kerja, terus juga tentang promosi kesehatan nih Mbak ya, jadi kayak setiap hari yang kita lakukan itu berkomunikasi dengan masyarakat melalui baik verbal, non-verbal juga gitu. Nah tapi dalam kita berkomunikasi kan kadang nyambung, ada nggak nyambungnya Mbak. Kadang apa yang kita sampaikan juga belum tentu bisa diterima dengan baik ya Mbak ya sama masyarakat. Menurut Mbak gimana sih komunikasi yang baik biar apa yang kita sampaikan itu bisa sampai ke masyarakat? Ya, oke, terima kasih Vin. Sebelumnya Mbak Tata ucapkan terima kasih loh. Iya. Kebanggaan tersendiri bisa diundang ke Pots Baca. Berarti season selanjutnya oke ya Mbak? Boleh juga. Oke. Jadi terkait dengan komunikasi ya, baru-baru ini Vin, Mbak Tata kebetulan ikut webinar nih, webinar dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, di mana di dalam webinar ini mereka mulai membuat strategi komunikasi untuk perubahan perilaku kesehatan, Pin. Oke. Nah, jadi ada strateginya, terus nanti ada juga prinsip-prinsip strategi komunikasi. Komunikasi, nah, berarti komunikasi ada prinsipnya juga ya Mbak ya? Iya, jadi berkaitan dengan pesan, memang kalau kita menyampaikan pesan itu, bagaimana nanti tujuan akan pesan itu sampai kan ke target audiens atau masyarakat dalam hal ini. Nah, selanjutnya apa sih prinsip-prinsip strategi komunikasi? Nah, itu ada 6 ya, Vin. Yang pertama accessible. Accessible, oke. Nah, bahasa sekayu ya, Vin ya. Oh, jadi kalau dari katanya akses ini berarti bahwa target audiens ini harus bagaimana pesan ini mudah diakses ya Pin ya. Benar nggak sih? Makanya accessible tadi ya Mbak ya. Nah, yang kedua actionable. Actionable. Ya. Bagaimana informasi ini bisa menggerakkan si target audiens ini untuk melakukan aksi atau perubahan perilaku. Oh iya. Lanjut, nah ada credible dan trusted. Oke. Nah, kalau credible dan trusted ini informasinya itu harus
dipercaya, benar nggak, Vin? Iya, benar. Nah, jadi kalau selama ini kita bisa merujuk pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ya. Atau kalau dari dunia bidang kesehatan ada WHO, benar ya, Vin? Iya, benar. WHO. Pedoman kita ke situ ya, Mbak ya. Terus juga ada juga jurnal-jurnal yang kita memang sengaja baca, namun apa sih sumbernya ya terpercaya. Nah, lanjut untuk prinsip strategi komunikasi yang keempat itu ada timely. Jadi waktunya itu harus tepat waktu. Jadi kalau misalnya tidak tepat, biasanya pesannya itu nggak mau didengar ya biasanya, Vin ya. Iya, benar. Timingnya nggak tepat nih. Ya benar nggak sih, Vin? Gitu. Nah. Jadi kayak kalau informasinya nggak up to date, orang juga nggak mau dengar berarti, Mbak ya. Benar. Jadi nggak tepat waktu. Yang terakhir adalah understandable. Jadi mudah dimengerti, mudah dipahami. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang itu biasanya pakai bahasa lokal nih, ya kan? Oh iya. Kalau ada bahasa apa? Bahasa gaul, nah, ya, Mbak, bahasa ya. gaul itu lebih cenderung ke target audiensnya anak-anak zaman sekarang. Berarti tergantung dengan target audiens yang akan menerima informasi. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita yang hadapin itu masyarakat lokal, ya kalau di sini wong Palembang ya, ini. Iya, benar. Wong kita galau ya, Mbak. Ya. Atau kalau misalnya ada penduduk di Jawa, kita bolehlah menyelipkan bahasa-bahasa Jawa. Nah, itu mungkin prinsip-prinsip strategi komunikasi. Nah, itu tadi kan strategi tentang komunikasinya nih, Mbak. Tentunya komunikasi di dalam Promkes ini tuh kan meliputi kegiatan di luar gedung dan dalam gedung. Karena kita tahu kan, Mbak ya, dengan luasnya wilayah kerja Puskesmas Taman Bacaan, otomatis kegiatan pun ada yang dilaksanakan di luar ataupun di dalam. Nah, itu kayak gimana sih, Kak, Mbak, kiat-kiatnya untuk menjalani si komunikasi Promkes edukasi ini untuk masyarakat di dalam kegiatan tersebut gitu. Iya. Kevin, jadi kalau untuk bidang promosi kesehatan ini itu tidak bekerja sendiri ya, Vin. Tentunya ada teamwork ya. Nah, untuk bidang promosi kesehatan itu ada 2 kegiatan, ada di dalam pelayanan dalam gedung, yang selanjutnya ada pelayanan di luar gedung. Pelayanan dalam gedung itu termasuk juga ada komunikasi, informasi, dan edukasi, baik dalam bentuk penyuluhan ataupun konseling kepada masyarakat atau pasien yang datang ya. Bisa juga penyebaran informasi melalui spanduk, banner, leaflet ya yang sudah kita lakukan di Puskesmas Taman Bacaan. Nah, untuk pelayanan di luar gedung ini biasanya kami lakukan ada tidak hanya penyuluhan ya, Vin ya. Penyuluhan tentu pasti kita lakukan. Penyuluhan ini kita lakukan di posyandu ya, di sekolah ya, di TK, di SD, SMP, SMA. Terus kita juga lakukan peningkatan kapasitas kader dalam bentuk pertemuan ya. Terus kita juga melakukan advokasi ke lintas sektor terkait dengan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan kesehatan ya. Itu jadi kita lakukan dengan tim. Jadi kita bagi untuk yang dilakukan di pelayanan gedung ada timnya, di luar gedung juga ada timnya. Jadi bisa dilakukan sekaligus gitu. Oke. Jadi Sobat Baca, kalau kata Mbak Tata tadi nih, pelayanan kita itu ada di luar gedung dan di dalam gedung. Salah satu tugas Promkes juga untuk memberikan edukasi itulah tadi dengan teamwork ya, Mbak ya. Jadi mencakup semua kegiatan yang terlaksana baik itu di dalam ataupun di luar gedung. Nah, Promkes ini kan jadi salah satu tiang nih, pilar dalam mengedukasi masyarakat ya, Mbak ya. Terus sekarang juga Menteri Kesehatan kita itu lebih berfokus pada upaya promotif dan preventif ya, Mbak ya. Terus istilah yang sering didengar sama masyarakat itu pasti nggak jauh-jauh dari PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Belum lagi juga ada Germas, gerakan masyarakat, yang kalau di mana-mana itu pasti terlihat, terbaca, dan terdengar. Itu kayak gimana sih, Mbak? Meliputi apa saja kah PHBS dan Germas ini?
Iya, jadi berdasarkan RPJMN 2025 sampai 2029 itu ada beberapa indikator Promkes ya. Salah satunya adalah persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya ada persentase posyandu yang melakukan siklus hidup yang aktif ya, siklus hidup dari bumil sampai dengan lansia. Nah, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini kita lakukan dengan pendataan keluarga atau rumah yang berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Selanjutnya kita juga ada penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk menerapkan atau mencapai rumah yang ber-PHBS tentunya kita harus ada kegiatan-kegiatan yang mendukung itu. Itulah dinamakan implementasi gerakan masyarakat hidup sehat Germas. Jadi di Germas ini ada aktivitas fisik, aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, terus pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin. Jadi ini termasuk di dalam Germas ya Mbak ya? Ya, di dalam Germas dan juga di dalam perilaku hidup bersih dan indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya juga ada menjaga kebersihan lingkungan, terus menggunakan jamban dan indikator tidak merokok. Untuk implementasi Germas ini kita lakukan di setiap kegiatan ya. Ada kegiatan di posyandu, ada kegiatan di sekolah. Kalau misalnya aktivitas fisik dan makan buah dan sayur kita lakukan di aksi bergizi. Aksi bergizi di sekolah ya. Jadi itu bisa kita terapkan di situ. Selanjutnya untuk pemeriksaan kesehatan kita lakukan di Posbindu PTM atau screening kesehatan di pos-pos UKK, Posbindu dan Posyandu Lansia, dan masih banyak lagi nih kegiatannya. Menarik ya Mbak ya. Kegiatan Promkes dengan segudang kegiatan dan sebanyak itu kegiatan yang berimplementasi ke balik lagi ke Germas tadi ya Mbak ya. Kalau mau ditarik lagi balik laginya ke PHBS berarti ya. Tapi Mbak sekarang ini kan sektor kesehatan juga lagi berfokus kepada integrasi layanan primer nih ya, atau yang bisa orang-orang kenal ILP. Ya jangan kayak tahu ILP-nya aja tapi integrasi layanan primernya tuh nggak tahu gitu loh Mbak. Ini gimana sih Mbak ya konsepnya buat sobat baca di rumah yang pengen tahu nih ILP itu apa gitu? Kalau untuk ILP integrasi layanan primer ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan ya nomor HK.0107 Menkes 2015-2023 di mana pelayanan kesehatan primer ini berdasarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan. Jadi pelayanan kesehatan itu sudah dimulai siklus hidup, Vin. Jadi untuk masyarakat, perorangan baik perorangan, keluarga maupun masyarakat ini sudah dimulai lakukan pelayanan siklus hidup. Nah, jadi masih menitik beratkan pada upaya promotif preventif, tapi tidak juga melupakan upaya kuratif rehabilitatif. Nah, untuk ILP ini sendiri Mbak, ILP kan tadi Mbak bilangnya siklus hidup, berarti mulai dari ibu hamil nih Mbak. Ibu hamil lanjut ke seterusnya. Tapi di dalam ILP ini juga kan menitik beratkan pada kader, dan kader dilibatkan juga ya Mbak di sini, karena kita tahu kader itu salah satu ujung tombak kita nih untuk menggapai masyarakat ya Mbak yang kita tuh belum tentu bisa ketemu, tapi kader kesehatan kita itu sudah pasti bisa ketemu dan dekat juga jaraknya sama mereka gitu. Nah di Puskesmas ini juga kalau misalnya kader itu dilibatkan dalam kegiatan ILP ini, itu kayak gimana Mbak? Belum lagi nih kita ngedengernya ILP sekarang itu kayak klaster-klaster gitu loh Mbak. Klaster-klaster ini tuh apa sih Mbak gitu loh. Terus si peranan kader ini dalam ILP itu kayak gimana?
Jadi Pin untuk pelayanan integrasi layanan primer ini seperti yang Pina sampaikan tadi ya, berdasarkan klaster. Jadi kita nggak lagi terkotak-kotak. Untuk klaster pelayanan dalam puskesmas itu terdiri dari yang pertama screening ya. Jadi kalau di klaster ini ada screening dulu, pertama kita screening kesehatan, lanjut dia nanti ada pengobatan umum nih. Pasiennya mendapatkan pengobatan umum, selanjutnya ada konseling. Konseling terakhir pengambilan sampel. Nah, di mana sih promosi kesehatan berperan? Di konseling ya. Jadi dia ada komunikasi, informasi dan edukatif baik dalam bentuk konseling maupun penyuluhan. Nah, untuk kadernya ini juga ada namanya pelayanan ILP yang di luar gedung. Oh, jadi kader tuh terlibat di pelayanan di luar gedung. Jadi kader bersama petugas pustu yang akan melakukan evaluasi ya, kunjungan rumah berdasarkan data dari pemantauan wilayah setempat. Selanjutnya kader juga akan melaksanakan posyandu. Terus juga ada kunjungan khusus atau kunjungan rutin lainnya. Nah, ini kader perannya sangat besar ya, Vin ya, ujung tombak seperti yang udah disampaikan tadi, ujung tombak untuk kita bisa menyampaikan pelayanan kesehatan bisa diakses lebih mudah ke masyarakat gitu. Nah Mbak, kita masuk di zaman era digitalisasi, era modernisasi nih sekarang ini Mbak. Jadi kalau misalnya dulu kita mengedukasi kayak kata Mbak tadi ya, lewat leaflet, lewat lembar balik gitu. Kayak sekarang kita sudah mulai ikut dalam era ini juga menampilkan media-media elektronik sebagai salah satu media untuk kita memberi edukasi. Nah, kalau misalnya dari Promkes sendiri itu kayak gimana Mbak penerapan media elektronik terhadap edukasi di dalam puskesmas taman bacaan dan juga untuk masyarakat puskesmas taman bacaan juga? Iya, jadi tentunya kita harus melihat situasi ya. Kalau sekarang kita lihatnya terjadi pergeseran metode komunikasi ini ya. Jadi perubahan berkomunikasi seringkali dipicu dengan perkembangan teknologi ya, sosial budaya dan yang lain-lain. Nah, jadi pergeseran metode komunikasi ini bisa berupa penggunaan media, terus juga ada bahasa, gaya, dan nilai-nilai budaya yang lain. Nah, tentunya pergeseran metode komunikasi ini ada plus minusnya ya Mbak Vin. Ya, jadi ya Vin, kalau untuk pergeseran metode komunikasi itu plusnya kita memang lebih kreatif dan inovatif ya, dalam menyampaikan atau dalam bentuk apa yang bisa menarik ya. Terus kita juga jangkauannya lebih luas nih. Kalau misalnya di media sosial tuh siapa saja ya dari kalangan sekarang ya udah bisa ngecek anak sekolah pun sudah bisa main handphone, sudah bisa tahu ya Mbak siapa maksudnya apa aja yang di searching gitu. Jadi jangkauannya lebih luas, komunitasnya juga kita lebih luas mau menjangkau kemana. Terakhir ada kemudahan dan kecepatan. Jadi sekarang bangun tidur kita tinggal buka HP, terus informasi dari seluruh penjuru dunia sudah ada di HP. Nah, itu plusnya, tapi ada minusnya nih, karena kita tidak ada interaksi secara langsung kan ya. Benar. Jadi kurangnya interaksi secara langsung, terus berkurangnya juga perubahan atau pergeseran nilai-nilai budaya ya. Jadi nilai-nilai budaya yang modern yang mungkin dari luar nih bisa saja ya mempengaruhi budaya kita. Selanjutnya keamanan dan privasi ya, kayaknya kalau privasi itu semua orang tahu nih ya kalau kita menyampaikan informasi melalui media. Nah, itu aja. Ada plus ada minusnya. Jadi kalau kita mau menyampaikan edukasi lewat media elektronik itu ada plus minusnya juga gitu ya Mbak. Tapi kalau metode konvensional yang kayak leaflet, poster, lembar balik itu masih dipakai nggak sih ini Mbak untuk penyuluhan atau edukasinya di zaman sekarang ini? Iya, tentunya kalau itu tidak bisa kita tinggalkan karena ada beberapa target audiens atau masyarakat yang memang tidak memiliki gadget ya, fasilitas HP. Jadi itu masih kami lakukan di posyandu, kekunjungan masyarakat ataupun
di kunjungan-kunjungan rumah lainnya. Jadi kami masih menggunakan metode itu. Karena kalau kita ngomongin masalah leaflet, lembar balik, poster, itu kan menarik ya Mbak ya, menarik pandangan. Jadi untuk target audiens tertentu juga mungkin tidak disampaikan lewat kata-kata, tapi cuma ngelihat doang itu tertarik gitu ya Mbak ya. Jadi kita tinggal bagikan. Masyarakat bisa baca kapanpun ya di rumah atau sambil ngapain, nggak harus kita interaksi langsung. Itulah yang nggak didapatkan kalau kita pakai media elektronik. Iya, benar ya Mbak ya. Nah, kemarin juga nih kan kebetulan sempat viral ya Mbak, Promkes Puskesmas Taman Bacaan dengan kegercepannya menyampaikan informasi. Saya dan seluruh keluarga Puskesmas Taman Bacaan juga bangga banget akan hal ini. Tapi kayak gimana Mbak tanggapannya dari Mbak sendiri? Iya Mbak Vina, jadi karena kita ini bagian dari pemerintah Kota Palembang ya, tentunya akan sangat mendukung apa saja program-program yang sudah dibuat oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Ratu Dewa, dan Bapak Wakil Wali Kota kita, Bapak Prima Salam. Nah, kita di bidang kesehatan ini tentunya berkontribusi untuk program Palembang Sehat. Nah, jadi Palembang sehat, Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Ya, jadi untuk visinya Palembang berdaya, mewujudkan Palembang berdaya dan Palembang sejahtera di program kesehatan, bidang kesehatan. Palembang sehat berarti ya Mbak ya. Jadi Puskesmas Taman Bacaan kita berkomitmen ya untuk akan memudahkan akses pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah layanan secara digital ya, karena melalui media sosial ya, Instagram, Facebook, WhatsApp, email, atau yang YouTube juga, TikTok juga. Iya. Jadi memberikan respon cepat sebagai syarat pelayanan yang baik sih. Jadi memang itu adalah komitmen Puskesmas Taman Bacaan. Oke, berarti komitmen Puskesmas Taman Bacaan juga salah satu untuk mendukung Palembang Sehat, program wali kota. Belibet Mbak. Ya, betul. Jadi Mbak, begitu ya Mbak ya. Kegiatan ini juga komunikasi secara media elektronik tadi itu juga mendukung salah satu program wali kota kita. Palembang Sehat ya Mbak ya. Nah, Sobat Baca kali ini, pada kesempatan kali ini kita beruntung karena salah satu narasumber kita itu bisa jadi salah satu admin dari salah satu media sosial Puskesmas Taman Bacaan, Mbak Tata atau Mbak Indira Utami. Terakhir Mbak, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk para sobat baca yang menyaksikan podcast kita pada kali ini? Silahkan. Baik, sobat Pods Baca dimanapun Anda berada. Jadi Pods Baca ini dibuat oleh Puskesmas Taman Bacaan ya, terinspirasi dari podcast Promkes yang ditayangkan oleh Direktorat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuannya adalah mengangkat isu-isu kesehatan terkini memberikan edukasi, pemahaman sehingga masyarakat bisa mengambil keputusan untuk menjadi lebih baik ya dalam hal bidang kesehatan. Selanjutnya diharapkan Pods Baca ini bisa terus sukses. Amin. Bisa panjang episodenya. Nantikan terus ya. Bakalan seru dan juga akan diisi dengan host-host yang cantik dan menarik ya. Terima kasih Mbak. Itu saja, terima kasih sudah diundang di Pods Baca ini. Sama-sama. Oke, Sobat Baca kali ini demikianlah pembahasan kita bareng Mbak Tata yang udah keren banget menyampaikan dan menjabarkan apa sih Promkes itu sendiri, bagaimana kiat-kiat berkomunikasi. Terus sekarang juga kita sudah mengenal apa istilah dari ILP yang perpanjangan dari PHBS dan Germas tentunya. Untuk Sobat Baca di rumah, apabila ada yang belum mengerti atau ingin menanyakan langsung, jangan lupa main-main
ke media sosial kita ya Mbak ya. Nanti kita cantumin di bawah sini. Jangan lupa, boleh di follow, boleh dikepoin, enggak apa-apa banget. Iya. Ini salah satu admin media sosial kita, tapi nggak tahu media sosial yang mana, tapi salah satu adminnya. Sobat Baca beruntung bisa menyaksikan podcast ini bersama salah satu admin media sosial kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di episode podcast selanjutnya.